Selamat sore dan selamat bergabung di webinar How to Start Your Career at UN Volume 2 mengenai United Nations and Other International Organizations in Vienna. Perkenalkan, saya Indah Apriliani sebagai MC yang akan memandu jalannya acara hari ini selama beberapa jam ke depan. Yang terhormat telah hadir bersama kami yaitu Kak Dirgantara Reksa selaku International Consultant at Department of Technical Corporation, International Atomic Energy Agency sebagai narasumber yang kami hormati, dan juga telah hadir Indriana Rusmaji sebagai moderator. Dan tidak lupa juga telah hadir rekan-rekan International Office dan juga para peserta webinar How to Start Your Career at UN Volume 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya sehingga di sore hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam webinar yang diselenggarakan oleh International Office Unpad. Para hadirin yang telah hadir tentunya sangat menantikan ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Dirgantara Reksa mengenai pengalaman karirnya di kancah internasional. Tentunya, teman-teman jangan sampai ketinggalan webinar menarik lainnya yang akan diselenggarakan oleh International Office Universitas Padjadjaran dengan mengikuti official Instagram kami yaitu di @internationalofficeunpad untuk update informasi terbaru kami. Sebagai informasi, tidak lupa kami mengingatkan tentang beberapa peraturan dalam webinar ini yang harus dipatuhi. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan link Zoom meeting kepada orang-orang di luar peserta. Kemudian, apabila peserta memiliki pertanyaan, silakan menulis di bagian fitur Q&A Zoom dengan format nama, _afiliasi, _isi pertanyaan. Para peserta dihimbau untuk tidak menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom, namun pada fitur Q&A. Kemudian, peserta diwajibkan untuk mengisi presensi yang akan dituliskan oleh panitia melalui kolom chat Zoom meeting sebagai bukti kehadiran dan juga e-certificate di mana link akan diberikan setiap 30 menit sekali. Dan juga, kemudian sebelum dimulainya sesi pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan memimpin sesi materi bersama dengan narasumber. Baik, moderator kita pada sore hari ini adalah Indriana Rusmaji yang merupakan mahasiswa Universitas Padjadjaran 2018 jurusan Hubungan Internasional. Experience dan organization yang dimiliki oleh Indriana Rusmaji yaitu sebagai Event Developer Intern di Unpad International Office, sebagai Head of Sustenance in Padjadjaran Conference, kemudian sebagai English Teacher Intern in Vietnam National University of Forestry, kemudian sebagai Face of Debating Improvement English Speaking Union di Universitas Padjadjaran. Achievement yang diperoleh oleh Indriana Rusmaji yaitu meliputi Champion of FDG Debate Competition UNDP Indonesia, Semi-Finalist and Padjadjaran University Delegation untuk National University Debating Championship, First Runner-Up Debate of Telkom Annual Competition of English Society di Telkom University, dan sebagai Open Semi-Finalist of Argumentum Open Debate Turnamen 2020. Dan tentunya masih banyak lagi achievement dan experience yang dimiliki oleh Indriana Rusmaji. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kepada moderator kita, Indriana Rusmaji, dipersilahkan untuk memulai sesi pemateri bersama narasumber. Baik, terima kasih banyak Master of Ceremony Kak Indah Apriliani atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama yang terhormat Kak Dirgantara Reksa selaku International Consultant of Department of Technical Corporation, International Atomic Energy Agency selaku pembicara webinar UND How to Start Your Career Volume 2 Permanent Mission of Indonesia to the UN. Selanjutnya yang terhormat rekan-rekan dan staf internasional UNPAD 2020 yang hadir dalam acara webinar ini. Dan yang terakhir kepada hadirin peserta webinar UND How to Start Your Career at UN Volume 2 Permanent Mission of Indonesia to the UN. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat sore. Selamat datang pada webinar yang diadakan oleh International Office UNPAD untuk memperingati UND pada sesi webinar volume kedua. Pertama, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pembicara kita. Adapun hari ini kita ditemani oleh
Kak Dirgantara Reksa, yang saat ini bekerja sebagai International Consultant at Department of Technical Cooperation, International Atomic Energy Agency. Dengan academic background, yaitu Masters in Politics and Economy of Asia, Leiden University 2015, ESOS Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2011, dengan work experience menjadi membership in UN Nuclear Young Generation, CTBTO Youth Group, menjadi intern at Comprehensive Test Ban Treaty Organization 2018, intern at Permanent Mission of Indonesia to the UN in Vienna 2017, dan menjadi pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Leiden 2015 dan 2016. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan Kak Dirgantara Reksa sebagai narasumber untuk memberikan opening remarks dan membuka sesi materi. Kepada Kak Dirgantara Reksa, dipersilakan. Halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Dirgantara, salam hangat dari Vienna. Saya Dirga, nama panggilan saya, dan saya konsultan di International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency adalah badan atom internasional yang berlokasi di Vienna, dan itu adalah satu-satunya organisasi di dunia yang mengurusi urusan nuklir di tatanan global. Dan International Atomic Energy Agency, atau mulai sekarang kita boleh mempersingkat sebagai IAEA, itu adalah organisasi yang dibentuk tahun 1957 dan telah berdiri selama hampir 70 tahun untuk memverifikasi dan men-safeguard nuklir untuk kepentingan damai. Nah, jadi IAEA ini adalah sebuah organisasi yang sangat istimewa. Latar belakang tentang diri saya adalah saya menjadi konsultan di IAEA selama 1 tahun. Saya masuk di IAEA tahun 2019, dan tahun 2018 saya magang di kantor namanya Comprehensive Test Ban Treaty Organization, atau yang disebut CTBTO, tahun 2018, dan tahun 2017 saya magang di Permanent Mission of Indonesia at the United Nations. Jadi saya telah memiliki karir di badan internasional selama 3 tahun, yang saya mulai dari tahun 2017. Sebelum itu saya kuliah di Leiden University tahun 2015 sampai 2016, dan saya adalah penerima beasiswa LPDP. Dan sebelumnya saya kuliah di Universitas Indonesia, jurusan FISIP, jurusan komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang di sini saya ingin cerita tentang pengalaman saya di United Nations, dimulai dari tahun 2017. Jadi tahun 2017 saya selesai dari master di Leiden, sedang mencari pekerjaan, kemudian saya melamar ke semua embassy dan semua permanent mission yang ada di dunia, permanent mission Indonesia dan embassy Indonesia yang ada di seluruh dunia. Saya lamar ke Bangkok, saya lamar ke New Delhi, saya lamar ke Tokyo, saya lamar ke Paris, saya lamar ke Amsterdam, saya lamar ke banyak tempat. Dan waktu itu Vienna adalah salah satu tempat yang saya juga lamar untuk melakukan internship di permanent mission. Yang sebelumnya saya nggak tahu adalah di Permanent Mission of Indonesia di Vienna itu, saya pikir itu hanya embassy, tapi ternyata enggak. Tapi embassy dan actually Permanent Mission. Jadi ternyata ada 2 peran yang dipegang oleh Permanent Mission yang ada di Vienna. Jadi nggak hanya bilateral, tapi juga multilateral. Dan kantor embassy dan Permanent Mission ini itu nggak banyak yang punya peran 2 seperti ini. Salah satunya itu adalah di Vienna, kemudian ada di New York, yang ketiga ada di Nairobi, yang keempat ada di Bangkok. Nah, jadi embassy yang punya peran sebagai permanent mission ini punya hubungan yang khusus karena nggak cuma bilateral, tapi juga multilateral. Setelah itu saya magang di embassy di Vienna, di Austria. Saya kemudian pengen maju terus, saya pengen mencoba karir di badan internasional, dan terutama di headquarter, karena headquarter itu punya punya peran dan punya fungsi yang lebih dibanding kantor-kantor yang ada di field office, karena sifatnya lebih mengkoordinasi negara-negara yang tergabung terhadap organisasi tersebut. Jadi tahun 2018 saya mulai magang pertama saya di CTBTO, atau yang disebut Comprehensive Test Ban Treaty Organization. Dan di CTBTO saya
masuk di kantor urusan kebijakan. Nah, di situ saya bekerja, kemudian itu adalah pengalaman kedua saya berada di international organization yang ada di Vienna. Nah, setelah itu saya melakukan gap year dan saya melakukan banyak proyek-proyek sampingan. Setelah itu 2019 saya kembali lagi sebagai konsultan di Badan Atom Internasional atau IAEA. Di sini saya nggak bakal cerita banyak tentang pengalaman saya, tapi saya di sini bakal cerita soal bagaimana kehidupan PBB yang ada di Vienna. Dan kehidupan PBB yang ada di Vienna itu menarik sekali sebab di Vienna itu adalah kantor perwakilan PBB yang salah satu yang paling besar. Jadi ada 4 kantor perwakilan PBB di dunia. Yang pertama itu adalah di New York. Di New York kita tahu yang paling terkenal adalah Security Council dan Headquarter of the United Nations, itu ada di New York. Yang kedua itu ada di Vienna. Di Vienna itu menjadi istimewa karena di Vienna ada banyak sekali kantor-kantor PBB yang punya base di situ, termasuk Badan Atom Internasional atau yang disebut IAEA. Kemudian yang ketiga, ada juga kantor PBB yang berlokasi di Nairobi, di Kenya, dan yang keempat adalah di Geneva. Jadi yang itu disebutnya Principal Office. Jadi yang pertama itu ada di New York, yang kedua di Vienna, yang ketiga di Geneva, yang keempat di Nairobi. Dan masing-masing kantor itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi banyak orang yang ingin mempunyai karir itu di United Nations. Mereka mungkin hanya fokus di New York. Tapi sebetulnya bekerja di United Nations itu tuh punya field yang sangat luas sekali gitu. Jadi selain United Nations, kita ada sebutan yang dibuat juga untuk namanya interagency organizations. Jadi interagency organizations adalah organisasi-organisasi yang mengadopsi kerangka dan struktur PBB, tapi dia independen dari PBB karena mempunyai budgetnya sendiri gitu. Salah satunya organisasi saya, Badan Atom Internasional. Nah, setelah itu kita di Vienna ini kota yang sangat sangat multikultural. Jadi karena di sini juga ada UN headquarter, jadi begitu banyak orang-orang yang datang ke sini untuk bekerja di PBB gitu. Dan bekerja di PBB itu menarik sekali ya, karena banyak persepsi yang sebetulnya boleh dibilang banyak yang berbeda begitu. Jadi mungkin kalau kita dengar pertama kali tentang United Nations, kita bakal dengar banyak soal kayak teman-teman yang bekerja di sana mungkin diplomat, teman-teman yang bekerja di sana mungkin berasal dari jurusan tertentu gitu, atau misalnya dari lebih cenderung ke ilmu sosial dan politik. Tapi sebetulnya itu tidak 100% benar, karena di specialized agency atau badan-badan khusus PBB seperti WHO atau FAO atau ILO atau misalnya Badan Atom Internasional IAEA, mereka merekrut banyak technical officer. Jadi technical officer itu adalah officer atau perwira-perwira teknis yang memiliki kapasitas dan kredibilitas di isu-isu yang sangat spesifik, seperti misalnya isu tentang obat-obatan, seperti isu tentang pangan, seperti isu tentang kesehatan. Jadi yang bisa jadi diplomat di UN itu nggak cuma teman-teman yang dari jurusan sosial, tapi teman-teman yang dari jurusan ilmu pengetahuan juga bisa bekerja di PBB. Nah, itu adalah gambaran singkat tentang kehidupan di PBB yang ada di Vienna. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa lihat satu video yang ditunjukkan oleh PBB yang ada di Vienna yang mau saya tunjukkan buat teman-teman di meeting yang kali ini. Jadi mungkin boleh diputar video yang pertama ya, ini operator. We must stop the violence and throws of arms. My name is Miriam, and I'm a tour guide with the United Nations in Vienna. Countries struggle between turmoil and transition. We inform the public on what the UN is doing, and especially on what the UN in Vienna is doing.
Vienna is one of the 4 main headquarters of the United Nations and focuses on technology and security. In Vienna, we tackle problems like drugs and crime, industrial development, and nuclear security. There especially the promotion of peaceful use of nuclear energy and the reduction of the military use of it. There are many highlights that you can see when you participate in a guided tour. First of all, you can see a conference room where very important decisions are taken, but you can also see various exhibitions. One on outer space, where you can see a moon rock and a model on the International Space Station. There is an installation on nuclear testing, and you can see an exhibition on human rights that tackles human trafficking, child soldiers, and you can also see a refugee tent. People often call this place Uno City because it is like a city within the city. We have about 5,000 employees from 120 different countries, and yearly almost 50,000 people attending conferences, and also about the same number of people that come to join our guided tours. We offer a general guided tour. Next to that, we have specialized guided tours. They're dealing with technical aspects of verifying nuclear tests and also with art. We have here in the International Center in Vienna. And we also offer lectures with United Nations experts in Vienna. For our youngest guests, we have holiday games during school holidays. We have a human rights guided tour, which is interactive. And also, we have the UN in Classroom project, where guides lecture at schools in Vienna. I want the visitors to go out of the UN knowing more about what is really happening here. And when they see the UN in the media the next time, that they can connect what the UN's role was in this particular scenario. Ya, itu jadi tadi video pertama tentang United Nations di Vienna. Nah, kemudian yang kedua saya ingin melakukan saya menunjukkan video tentang internship yang ada di United Nations yang ada di Vienna. Mungkin video kedua boleh diputar. As an intern, I truly believe that you're in a unique position to understand the work that the agency does. So my name is Jadid Dafle. I'm a Dutch national of Indian origin. I like to see my work benefiting mankind. My name is Amelia Lee, and I'm from Malaysia, and I studied environmental science. You could say there's like a mini Earth in the VIC. Because everyone comes from different regions and they share their stories as to what happens in their respective countries. I'm not only learning about science and different fields, but also learning how to communicate with people from different cultures. I'm straight out of university, and I would have never thought maybe 6 months ago that I'd be working Zika diagnostics. My name is Frank Krupa. I'm Polish-Canadian, and I have a Bachelor of Science in Biomedicine. I work for someone who's pioneering techniques globally, and it's absolutely revolutionary what they're doing here, especially with sterile insect technique. And it's a lovely stepping stone to start your career on. This experience has certainly ignited a pretty deep desire for me to continue a career in this. At the end of the day, this is what prepares you for your adult professional life. And I was actually really looking forward to meeting new people. I guess for me that's the highlight of the internship. It's the portal for my future career. And the training that I've received, kind of the networks I've built over time, will definitely be a stepping stone for, my future career, no matter where I end up. A lot of internships are, getting coffee and sitting by a coffee machine. This is not the case here. It's something that I've wanted to do for a long time, and I was very pleasantly surprised to receive this opportunity, and I'm very grateful for all the help. Ya, itu jadi tadi 2 video yang menunjukkan tentang pekerjaan yang ada di Vienna, United Nations di Vienna. Dan seperti yang kalian lihat juga tadi di situ ditunjukkan bahwa nggak semuanya itu mesti dari diplomat atau nggak semuanya mesti dari jurusan ilmu sosial, tapi di situ juga kita ngelihat bahwa teman-teman dari jurusan yang non sosial atau dari jurusan sains itu di encourage atau
didorong untuk daftar ke United Nations, karena sekarang United Nations itu bergerak menjadi sebuah organisasi yang lebih ke technical base. Jadi semua itu berdasarkan dari sains gitu, dan itu menjadi menarik sekali karena untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan itu kita sekarang butuh sains, kita butuh teknologi untuk bisa menjawab tentang masalah-masalah yang ada di dunia dan untuk bisa memajukan kesejahteraan masyarakat secara global. Itu jadi menarik sekali. Nah, kembali lagi ke United Nations yang ada di Vienna. Jadi kantor di United Nations di Vienna itu fokus terhadap isu teknologi dan isu isu keamanan, karena di sini ada non-proliferasi nuklir gitu. Jadi teman-teman yang datang ke sini punya latar belakang yang bercampur di antara teknologi dan social science dan juga security gitu. Jadi Vienna itu memang secara sejarah di Eropa itu adalah negara netral. Jadi kenapa itu di Vienna ada organisasi yang berkaitan dengan nuklir seperti itu. Nah, kemudian United Nations di Vienna juga itu punya hubungan langsung dengan yang ada di New York gitu. Jadi di New York itu United Nations-nya bergerak sebagai koordinasi yang mengkoordinasi beberapa principal office yang saya tadi sebut sebelumnya, yaitu ada di Vienna, ada di Nairobi, dan juga ada di Vienna, di Nairobi, dan satu lagi ada di Geneva begitu. Nah, untuk bekerja di United Nations sendiri itu gimana caranya sih? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya kan, gitu. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mulai bekerja di United Nations? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan ada 2 hal terkait melamar pekerjaan untuk bekerja di United Nations. Itu pertama, kita harus tahu field office mana yang pengen kita daftar gitu. Jadi United Nations itu punya dua posisi. Yang pertama itu adalah National Office. National Office itu adalah kantor-kantor yang tersedia di ibu kota yang ada di seluruh dunia gitu. Seperti di Jakarta, atau misalnya di Bangkok, atau di Kuala Lumpur, atau misalnya di Tokyo. Jadi setiap ibu kota di dunia itu punya kantor PBB. Kantor United Nations. Yang kedua, ada juga yang disebut headquarters atau principal office. Nah, principal office itu jumlahnya nggak banyak, itu karena hanya ada beberapa di seluruh dunia gitu. Jadi untuk principal office itu saya udah sebutkan berkali-kali, itu ada di New York, di Geneva, di Vienna, dan ada di Nairobi. Nah, setelah itu ada juga yang disebutnya headquarters of the international agencies. Seperti misalnya kalau kita mau bekerja di FAO itu lokasinya ada di Roma, jadi headquarternya itu ada di Roma. Atau kalau misalnya kita pengen bekerja di UNESCO itu posisinya ada di Paris, di Prancis. Itu headquarternya ada di sana. Atau misalnya ada teman-teman yang pengen bekerja di Interpol itu lokasinya ada di Lyon, di Prancis, dan ada di Singapura, di Prancis. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi memasuki jenjang karir di perkuliahan yang sebentar lagi mungkin mau lulus atau lagi ngurusin tesis, itu jadi sangat penting untuk menentukan arahnya itu supaya mau kemana gitu. Nah, untuk bekerja di United Nations itu selain kita bisa memilih dari field office-nya, kita juga perlu melihat dari karakteristik, atau misalnya kita perlu melihat dari job of requirements-nya itu tersebut gitu. Jadi pertama dari kita sendiri, kita pengen terjun di bidang apa gitu. Karena United Nations itu sangat luas sekali gitu, dan mereka punya lapangan pekerjaan untuk hampir semua bentuk pekerjaan gitu, mulai dari project management, HR recruitment, atau misalnya policy analysis, economy analysis, bahkan IT gitu. Jadi teman-teman yang juga punya skill di bidang informasi teknologi itu bisa bekerja di PBB, karena PBB bekerja dengan sistem knowledge management yang sangat komprehensif gitu. Jadi butuh teknologi yang mendorong untuk sistem bekerja terus gitu. Bahkan untuk teman-teman yang punya interest di bidang bahasa, untuk sebagai interpreter atau sebagai translator gitu. Karena di PBB kita mengakui 5 bahasa dunia, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Arab. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kapasitas di bahasa juga bisa bekerja sebagai interpreter atau translator gitu. Jadi itu menarik sekali karena di UN itu memang sangat luas dan sangat dalam gitu. Jadi it's a very diverse organization. Ketika misalnya kamu mau bekerja di International Atomic Energy Agency atau di IAEA, di kantor di tempat saya bekerja sekarang, itu
kemampuan-kemampuan atau teknologi-teknologi yang kalian punya, dan wawasan mengenai nuklir teknologi itu menjadi sangat penting ketika kalian pengen magang di tempat. Iya, ya. Atau kalau misalkan punya interest di bidang budaya, bahasa, kan punya interest di bidang antropologi, kalian bisa bekerja di UNESCO. Ketika kalian pengen punya interest atau misalnya ketertarikan di isu migrasi, kalian bisa bekerja di kantor PBB urusan migrasi. Jadi itu semua itu spesifik, dan spesifikasi ini tuh sepertinya bakal terus menjadi demand ke depannya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen punya visi untuk bekerja di badan internasional, atau teman-teman yang pengen punya visi untuk bekerja di kantor-kantor UN yang ada di negara masing-masing, untuk memiliki isu itu penting. Jadi dan itu tuh harus expertise seperti itu tuh harus dikumpulkan gitu. Jadi kalian mulai dengan membuat tesis yang seperti itu, tesis yang serupa, atau misalnya skripsi yang serupa, kalian mulai membuat tulisan-tulisan yang bisa membuat kalian mendorong untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, kemudian di sini saya pengen nunjukin juga contoh vacancy website dari kantor United Nations. Nah, banyak teman-teman yang bertanya gitu ke saya, gimana sih caranya daftar, atau gimana sih caranya bisa masuk ke PBB gitu. Nah, pertama-tama yang paling simple juga untuk proses teknisnya adalah kalian ya buka websitenya gitu. Jadi buka job vacancy-nya, terus kalian lihat apa sih sebenarnya yang ingin diekspektasikan dari kantor PBB gitu. Nah, kita sekarang di sini mungkin bisa mencoba semacam sedikit workshop seperti apa sih kira-kira vacancy page dari salah satu badan internasional yang ada di PBB gitu. Coba mungkin untuk administrator kita bisa buka ke iia.org. Kita nanti dipandu dari sana. Oke, maaf ada sedikit isu teknis, tapi sekarang kita coba bisa dilakukan dari hal yang lain. Atau mungkin aku yang share screen aja kali ya, mungkin bisa juga kayaknya. Kelihatan kan ya? Di sini website yang aku buka kan? Kelihatan Kak, tapi kepotong jadi kecil, nggak kelihatan webnya. Kecil banget gitu? Iya. Nggak kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Belum sih Kak. Ya masih kecil? Iya, yang kelihatan cuman website .net-nya doang, tapi kepotong untuk tampilan web ya. Yeah. Sebentar ya. Oke. New share. Oke. Udah kelihatan belum sekarang? Sudah. Nah, oke, udah kelihatan sekarang ya? Iya. Ya. Nah, di sini sekarang saya lagi membuka website dari saya buka dari pertama. Ya, jadi ini adalah webpage dari organisasi saya, Badan International Atomic Energy Agency. Terus kalian bisa dilihat di sini apa sih IAEA, apa sih Badan Atom Internasional. Kalian bisa lihat di sini adalah organisasi yang bekerja untuk kepentingan damai dan development. Kalian bisa lihat di sini kita punya Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada Sekjen PBB. Kemudian di sini adalah kegiatan yang kita lakukan. Dan di sini juga kita bisa lihat list of member states, negara-negara yang subscribe ke organisasi tersebut, seperti itu. Tapi karena di sini kita pengen membahas soal
apa namanya pengalaman dan bagaimana caranya untuk bisa bekerja di United Nations, saya pengen fokus ke employment. Yep. Oke. Ya, ini adalah employment page. Jadi di hampir semua badan organisasi PBB yang ada di dunia itu punya webpage seperti ini. Jadi pertama kita harus buka webpage-nya, habis itu melihat di employment gitu, untuk terkait dengan rekrutmen yang mereka punya gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih ada di apa namanya masih ada di kampus, itu selalu baik untuk memulai karir di PBB itu dari internship gitu. Dan internship di PBB itu adalah internship berbayar. Jadi kesempatan yang untuk bisa belajar banyak itu dimulai dari internship atau dari magang. Dan bisa dua kesempatan juga. Bisa magang di regional office di ibu kota gitu, misalnya di Jakarta, atau bisa magang di headquarter seperti yang ada di Vienna ini gitu. Nah, setelah kita masuk ke employment page, kita scroll di sini, terus kita lihat current vacancies atau apply for internships. Kita pertama kali masuk ke apply for internships dulu karena ini lebih sesuai dengan pengalaman dan kapasitas teman-teman. Apply for internships. Nah, di sini ada 2 internship opportunity yang dibuka. Terus kita bisa lihat salah satunya, misalnya di Control of Radiation Sources Unit. Nah, kalau kalian lihat di sini, job description-nya itu sangat teknikal kan, jadi Control of Radiation Sources Unit itu sangat teknikal. Nah, di sini bisa dilihat durasi 12 bulan, terus internship-nya, internships are awarded to persons studying towards the university degree or who have recently received a degree. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lulus atau baru lulus itu boleh untuk daftar di internship yang ada di PBB seperti ini gitu. Nah, kemudian di sini ada organizational setting, itu menunjukkan bahwa tentang departemen itu sendiri seperti apa. Kemudian di sini ada main purpose. Main purpose adalah tujuan internshipnya. Di sini to assist the unit head for control radiation sources and operating, sustain enhancing the design of the virtual school for drafting regulations, bla bla bla. Nah, kemudian di sini ada functions or key result expected. Dan kemudian di sini ada qualification and experience. Nah, di sini adalah yang paling penting. Gitu. Jadi untuk bisa daftar di internship di PBB itu apa sih? Sebenarnya yang kita bisa cari itu pertama-tama. Kita bisa lihat di sini qualification and experience. Di sini disebutkan University Degree in Science, Engineering, Management, and Computer Science. Nah, jadi buat teman-teman yang punya salah satu dari 4 requirement ini boleh daftar untuk magang yang ada di PBB gitu. Terus kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah requirement yang additional gitu. Dan kemudian yang terakhir kita bisa lihat di sini good written and spoken English essential. Fluency in any other IAEA official language, Arabic, Chinese, French, Russian, Spanish, and ASET. Nah, jadi itu penting juga untuk teman-teman punya bahasa yang ketiga ya, kalau misalnya teman-teman mau bekerja di United Nations yang ada di Vienna. Kemudian di sini ada juga applicants eligibility atau kayak syaratnya. Nah, di sini syaratnya candidate must be a minimum of 20 years. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar di PBB itu minimal usianya 20 tahun. Kemudian have at least 3 years of full-time studies. Jadi 3 tahun di kampus. Kemudian di sini juga ada syarat yang lain, may apply up to 1 year after the completion of a bachelor's. Jadi buat teman-teman yang juga baru lulus kuliah atau jadi fresh grad gitu, itu masih bisa daftar untuk bisa internship ini sampai 1 tahun setelah wisuda gitu. Nah, kemudian syarat dan yang lainnya adalah kandidat harus melampirkan 2 surat rekomendasi yang ditandatangan. Nah, jadi ini adalah lembaran job page-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di international organizations kayak gini, syaratnya dan tipsnya itu adalah kalian harus sering-sering buka website gitu untuk sering melihat. Nah, ini adalah IAEA. IAEA adalah kantor PBB yang ada di Vienna dan salah satu yang paling besar gitu. Kalian bisa lihat di sini dan itu penting untuk terus ngelihat dan ngecek apa aja yang tersedia di website-website tersebut gitu.
Nah, ini adalah IAEA. Sekarang kita boleh misalnya melihat coba organisasi yang lain, seperti misalnya UNESCO. Nah, ini UNESCO yang ada di Prancis. Nah, kita bisa lihat di sini. Kelihatan kan ya UNESCO ya? Iya, kelihatan. Oke. Nah, di sini UNESCO, kalian buka websitenya, kalian lihat apa yang lagi trending sekarang gitu. Terus kalian bisa cek di sini pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa pergi ke apa namanya employment. Di sini ada join us, careers, internships. Kita buka internships karena di sini lebih relevan. Terus kita bakal dimasukkan ke apa domain yang lain gitu. Search jobs. Nah, di sini dibuka kan apa namanya pekerjaan-pekerjaan lagi dibuka sekarang. Kalian bisa lihat di sini. Kita cari sekarang internship. Oh, internship nggak ada. Tapi kita boleh contohnya salah satunya sekarang adalah Associate Project Officer yang ada di Vienna. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga job vacancy yang dibuka di UNESCO. Di situ. Kontrak 1 tahun, internal and external candidates, kalian di sini lihat job description yang dibutuhkan, kemudian competencies, communication, accountability, bla bla bla. Terus education, pendidikan, advanced university degree, master di bidang pendidikan, social science atau public health. Ya, di sini ada work experience. Ini adalah job page yang bukan internship ya, ini job page-nya yang professional gitu. Jadi itu dibutuhkan 2 tahun. 2 tahun relevant experience in a professional setting supporting program implementation with preferably at least 1 year acquired at international level. Kemudian ada skills and competencies. Di sini adalah history dari kita yang diekspektasikan dari mereka. Kemudian bahasa. Di sini dibutuhkan Inggris dan Prancis. Work experience. Terus ternyata dibutuhkan juga knowledge of Spanish. Dan ini benefit. Ya, ini adalah salah satu contoh job desk yang kedua dari UNESCO yang ada di Prancis. Nah, mungkin kita bisa lihat satu lagi seperti yang ada misalnya di FAO Rome. Jadi semua interagency, ini juga FAO adalah interagency, jadi badan PBB yang independen, itu semua punya website seperti ini. Jadi kalian pertama-tama kalau misalnya mau internship atau mau kerja di United Nations, kalian harus listing dulu organisasi-organisasi mana sih yang kalian sebenarnya interest gitu, dan kalian pengen coba masuk kerja di sana, dan kalian mulai dari situ. Nah, jadi kalian harus familiar dengan organisasinya sendiri, kalian harus familiar dengan job requirement yang dibutuhkan. Jadi itu semuanya punya pendekatan yang holistik gitu. Nah, sini kita bisa lihat FAO, contohnya. Terus mereka punya standar template organisasi yang kurang lebih sama dengan badan-badan organisasi PBB yang lain. Kemudian kita bisa masuk ke employment. Get involved, work with us. Latest vacancy. Nah, di sini kan bisa lihat vacancy yang dibuka, yang ada di Rome. Nah, mungkin kalau bisa kita cari vacancies, paid office assistant, iya, kayak misalnya internship program. Nah, di sini bisa dilihat juga internship program yang ada di FAO Roma. Ya.
Nah, di sini di FAO ada catatan untuk internship program yang ada di FAO, usia maksimalnya 21 sampai 30 tahun. Sekarang kita buka salah satu contohnya ada di sini. Oke, ya, kita bisa lihat. Vacancy announcement, internship program, headquarter internship program. Job posting 21 Oktober, closure date 31 Desember. Nah, kalian juga perlu ingat kalau vacancy yang dibuka di UN itu biasanya singkat ya. Jadi mungkin cuma 1 bulan atau kadang-kadang bisa 2 minggu, 3 minggu. Ini yang 2 bulan kayak gini agak-agak jarang sebenarnya. Nah, di sini mereka nge-describe tentang organizational setting, tentang FAO itu sendiri. Nah, jadi untuk kalian yang pengen kerja di sebuah badan PBB khusus gitu, kalian harus punya ketertarikan dan punya pemahaman terhadap badannya dulu itu sendiri gitu. Jadi terhadap organisasinya dulu. Karena itu nanti bakal jadi pertanyaan ketika interview kan. Yang pertama, kemudian reporting lines, technical focus, task and responsibilities. Kemudian di sini enrolled in an undergraduate degree program. Ini sebutkan juga requirements yang dibutuhkan. Candidates must be between 20 and 30. Candidates should be able to adapt to an international multicultural environment, have a good communication skills. Kemudian result focus, teamwork, communication building, core competencies. Ya, di sini juga ada information to applicants. Jadi untuk kandidat perempuan dari negara kecil, negara berkembang, dan negara yang negara yang landlocked, negara yang tertutup secara border itu di encourage untuk daftar, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah information to applicants. Apply, bisa apply online. Nah, jadi ini adalah web page-nya untuk FAO. Yep. United Nations in Vienna. Nah, ini kembali lagi ke United Nations in Vienna. Nah, di sini ada kembali lagi ke United Nations di Vienna. Tadi aku udah sebutkan kalau di Vienna itu banyak sekali kantor PBB yang berlokasi di sini. Yang pertama ada United Nations Office in Vienna, yang kedua ada Badan Atom International atau International Atomic Energy Agency. Kemudian di sini adalah yang ketiga ada UNIDO. UNIDO itu fokus di industrial development. Yang keempat ada di UNODC, ini fokusnya di obat-obatan. Jadi tentang badan PBB yang mengurusi obat-obatan dan kriminal. Kemudian ada yang keempat, ada CTBTO, Preparation Commission for the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, yang mengurusi traktat non-proliferasi nuklir. Kemudian ada PBB untuk urusan luar angkasa. Kemudian ada Komisi Internasional untuk Perlindungan Sungai Donau. Kemudian ada Badan Kontrol Narkotika Internasional. Kemudian ada Organisasi Internasional untuk Migrasi. Kemudian ada Kantor Sustainable Energy for All. Kemudian ada Kantor PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional. Kemudian ada kantor PBB untuk lingkungan. Kemudian ada kantor PBB untuk refugee, United Nations Information Service, Office for Peace and Security, Disarmament Affairs, Postal Administration, kemudian kantor PBB terkait urusan Vienna, dan yang terakhir adalah Komite Sains untuk Radiasi Atom. Ya, jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 19 kantor yang ada di Vienna. Jadi jumlahnya ada segini. Ini UN Vienna.
Yep. Oke. Bisa ngelihat, dan ini adalah Sustainable Development Goals yang dipromot oleh United Nations di seluruh dunia sekarang. Ada 17 nilainya. Yep. So, itu jadi tadi sedikit tentang United Nations yang ada di Vienna. Mungkin sekarang kita bisa buka dengan Q&A atau misalnya dari moderator ada pertanyaan, mungkin kita bisa mulai dari situ. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik Kak, terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Menarik sekali pemaparan Kak Dirga tentang bukan hanya gambaran PBB di Vienna, namun juga ada tips-tips dan tahap-tahap apa sih yang harus kita lakukan untuk memulai karir di UN. Mungkin untuk para hadirin sekalian yang masih penasaran dan ingin bertanya, sangat dianjurkan untuk memberikan pertanyaan dalam box Q&A di bawah, yang nantinya akan disampaikan ke narasumber. Mungkin untuk sekarang, Kak Dirga udah ada pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama itu pertanyaan mengenai Pak atau Kak Dirga, saya sempat magang di IMON selama 5 minggu dan saya ingin memasuki karir di UN. Menurut Kak Dirga, apakah ada kesempatan lowongan bagi saya yang merupakan dari jurusan sosial keagamaan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan tersebut itu menarik sekali ya, karena ternyata di badan PBB itu nggak cuma pengalaman pendidikan, tapi juga pengalaman kerja. Jadi kalau misalnya kalian dari satu jurusan tertentu tapi tidak dicantumkan misalnya jurusan A yang dibutuhkan ada jurusan B gitu. Nah, untuk menjawab hal ini sebetulnya adalah kalian perlu menunjukkan bahwa diri kalian itu tuh sanggup dan tertarik di isu tersebut. Kalau misalnya kalian pengen bekerja di badan PBB apa yang sebetulnya kalian pengen untuk memulai karir di sana? Kalau misalnya kalian mau mulai masuk untuk bekerja di badan PBB, sebut saja misalnya FAO, ya kalian harus mulai memiliki expertise atau pengalaman atau tulisan atau esai atau tesis kalian tentang urusan-urusan pangan gitu. Jadi karir itu harus sesuai dengan pengalaman yang kalian bentuk selama di kampus. Jadi ketika kalian pengen menjadi satu pegawai yang ada di PBB, menjadi officer yang ada di PBB, kalian harus punya expertise, dan expertise itu sangat penting ketika dibangun ketika dari masa perkuliahan gitu. Jadi mulai dari tulisan-tulisan yang kalian buat itu harus mencerminkan bahwa kalian memang interested atau kalian memang tertarik di topik tersebut gitu. Karena untuk bekerja di PBB itu kompetisinya itu sangat tinggi. Jadi it's a very competitive recruitment. Jadi kalian harus stand out. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian itu special dan kalian itu punya expertise dan kalian punya advanced knowledge yang mungkin kandidat lain itu nggak punya. Jadi untuk bisa bekerja di PBB itu dibutuhkan a maximum effort to make it happen gitu. It's not an easy recruitment process to begin with, and it's not an easy job. Jadi kalian benar-benar harus bisa tunjukkan kalau misalnya kalian itu bisa bekerja di situ gitu. Kemudian juga selain pengalaman, selain pendidikan, kalian juga harus punya yang disebut namanya cultural sensitivity, karena kita bakal bekerja di dalam lingkungan yang multikultural, jadi kita harus bisa open-minded, kita harus bisa inklusif, kita harus bisa berkawan dengan siapa aja gitu. Jadi karena bekerja di PBB itu berarti kita harus netral, berarti kita tidak boleh dan tidak diekspektasikan untuk memiliki sebuah political interest, karena kita bekerja di sekretariat, dan sekretariat PBB itu bekerja untuk seluruh dunia. Kita tidak mendiskriminasi siapapun, karena itu adalah nilai PBB. Nah, PBB adalah non-diskriminatif. Nah, jadi itu penting sekali tuh untuk bekerja di PBB. Sebetulnya attitude apa sih yang paling penting untuk dimiliki ya? Itu yang pertama, salah satunya adalah open-mindedness. We have to be open-minded. And second of all, we have to be smart. Smart in assessing the situation, smart in assessing the environment, smart in assessing the job. Yang ketiga, kita harus tolerance and inclusive. Itu adalah value yang sekarang lagi dibentuk di PBB. Karena sifat kita adalah non-diskriminatif, dan kita membantu everyone who those in needs, kurang lebih kayak gitu. Itu jawabannya. Oke, berarti secara kesimpulan,
sebenarnya qualifications yang lebih dilihat oleh UN adalah attitude kita ya Kak, lebih netral, toleran, dan inklusif. Ya, Oke. jadi untuk value-value tersebut itu nanti ditunjukkan ketika kita menulis motivation letter, ketika kita menulis surat motivasi, dan ketika kita melakukan interview, kita harus bisa expressing those ideas and expressing those values, because working at the United Nations meaning that we work non-discriminatively, kayak begitu. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari peserta kita, Mutiara Kairunisa. Selamat sore, Kak Dirga. Saya ingin bertanya, apakah diwajibkan untuk memiliki pengalaman yang berkaitan dengan field yang akan dipilih? Misalnya, kalau untuk UNESCO, kita harus ada pengalaman terlebih dahulu yang berkaitan dengan UNESCO, seperti itu. Okay, it's a very good question. Thank you for your question. Ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah diwajibkan untuk memiliki pengalaman yang berkaitan dengan field? Oke. Kewajiban itu seperti yang kalian lihat di webpage itu adalah unnecessary recruitment gitu. Jadi kenapa kita harus punya kualifikasi tersebut, karena kalian harus ingat yang daftar magang di PBB itu nggak cuma kalian gitu. In every I think in every one vacancy there are at least 100 people apply for it, and the applicants are not just from Asia, but the applicants are from all over the world, meaning that you will compete with students from the Ivy Leagues. You will probably also compete with students from a very, very good reputable university in the world, right? So, jadi ketika kita daftar ke PBB itu, kita harus punya sesuatu yang teman-teman lain nggak punya, gitu. Oke, misalnya akademik atau misalnya requirement yang lain kita nggak bisa nggak bisa catch up, tapi kita harus punya sesuatu yang orang lain nggak punya, dan itu kita tunjukkan dengan achievement kita yang kita buat di kampus gitu. Apakah kita join terhadap isu-isu tersebut. Jadi PBB itu mengekspektasikan PBB itu punya kriteria atau standar terhadap orang-orang yang punya proactiveness gitu. Jadi kita harus bisa proaktif dan kita harus punya ketertarikan di dalam sebuah isu dan kita bergerak untuk tersebut gitu. Jadi nggak cuma duduk dan diam, tapi kita building up gitu. Dan untuk magang di PBB juga untuk level headquarters itu is very competitive, but it doesn't mean it's impossible. Tapi ketika kita mau berkarir di sana, kita harus benar-benar bisa menjadi yang terbaik di antara semua aplikan yang ada gitu, karena jumlah aplikannya memang sangat banyak dan kalian harus benar-benar bisa menunjukkan kalau kalian itu sanggup dan mampu. Karena kenapa? Karena ketika nanti kita masuk ke PBB, kita menjadi Indonesian national working in the United Nations. Tentu kita harus netral, tapi ketika kita tidak bisa menunjukkan bahwa sebagai orang Indonesia itu kita punya etika kerja yang baik, maka nanti nama Indonesia juga bakal jadi tercoreng. Orang Indonesia itu ternyata kurang asik ya, orang Indonesia itu ternyata kurang bisa bekerja sama atau tidak begitu kooperatif. Nah, jadi kenapa itu menjadi penting untuk kita bisa menjadi yang terbaik, karena memang United Nations only hire the best. Dan it's not easy to get it. This is something that you need to prepare for a long time gitu. Jadi bahkan untuk di PBB itu sendiri karena saking kompetitifnya, banyak teman-teman juga yang masih S2 atau bahkan udah S3, mereka mulai magang di PBB padahal mereka udah S2 dan S3 gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih muda, usianya mungkin masih 20, 21, 19, atau 22, kan punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan itu gitu. Secara attitude itu ya tadi yang udah aku sebutin, kan harus bisa inklusif, kan harus bisa non-diskriminatif, kan harus open-minded, kan harus toleran, tapi kalian juga harus hardworking, kalian juga harus bisa mengerti working situation and environmental situation seperti apa. Jadi untuk bisa bekerja di PBB itu dibutuhkan mind effort sama work effort yang mind attitude sama work attitude yang tinggi gitu, dan itu harus dipersiapkan karena it's not an easy job, it's a great responsibility gitu. Oke Kak, mungkin kita langsung mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan saya gabungkan saja dari Mutia dan Kak
Jilan. Halo Kak, saya Mutia. Izin bertanya, mengapa Kakak ingin sekali memiliki karir di badan internasional? Berdasarkan observasi dari pengalaman Kakak, apa yang membedakan dengan tempat kerja lainnya? Untuk pertanyaan yang selanjutnya juga, apakah ada kesulitan ketika Kakak bekerja di lingkungan lembaga PBB, dan apa saja benefit bekerja di sana? Terima kasih. Menarik ya. Sebenarnya kenapa kita pengen bekerja di badan internasional itu karena Indonesia itu masih underrepresented. Jadi kita adalah negara besar yang punya populasi sekarang 265 juta, tapi representasi kita di PBB itu tuh sangat sedikit gitu. Sedangkan Indonesia itu tuh punya foreign policy yang tidak memihak gitu. Jadi sebetulnya orang Indonesia sekarang itu punya kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di PBB karena kita bisa ngasih kontribusi yang lebih ke dunia gitu. Menurut aku selama ini pandangan politik di Indonesia itu nggak sangat sih. Pandangan politik di Indonesia itu cenderung inward looking, cenderung terhadap diri kita sendiri. Tapi kita jarang bertanya, what can we do, what can we give, what can we contribute to the world. And I think this is the time for us, the young generations, with bright ideas and a very good spirit to actually contribute to the world peace, to contribute actually to the world development, and this is something that I really want to have since the beginning, karena bekerja di luar negeri, kontribusi secara global dan kontribusi secara lokal itu harus bergerak bersamaan gitu. Dan kita harus bisa paralel di keduanya. Makanya kenapa aku memutuskan untuk kayaknya aku cocok untuk bekerja di badan internasional, because I have this expertise and I have this interest. It always starts with interest. Itu selalu bermula dari ketertarikan kalian, dari desire, dari niat kalian tuh pengen menjadi apa gitu. Nah, makanya kenapa aku mulai bekerja di situ. Dan sebetulnya aku juga magang di KBRI atau Permanent Mission Indonesia di Vienna, dan juga aku magang di KBRI Singapura sebelumnya. Jadi aku sebelum masuk di PBB aku magang di 2 KBRI, yaitu KBRI Singapura dan KBRI di Vienna. Itu juga yang ngebentuk sense of diplomacy yang aku punya sekarang untuk bisa mulai kerja di PBB gitu. Terus benefitnya apa? Benefitnya adalah having to work with people from all over the world, it's just amazing. Aku dapat exposure untuk bisa kerja dengan orang-orang yang very bright, very hardworking, very good attitudes, and itu membuat hari-hari aku tuh menjadi bermanfaat terus gitu. Aku merasa I always learn something new every day, and this is something that I admire so much about my workplace, karena the United Nations is very diverse and the people are so bright and you're surrounded by bright people. So when you're surrounded by a good environment, you will be good as well. It's a very natural thing to stay in a good habitat, and it really nurtures you. It's really enriching your mind, dan itu adalah benefit yang aku sangat suka gitu. Terus yang kedua, di PBB itu work-life balance is very important because they are very caring about mental health gitu. Jadi untuk kerja di PBB itu there is no such thing as an overtime gitu. Karena di PBB mental health is very important dan your well-being is also their priority gitu. Jadi untuk kerja di PBB itu aku selalu punya work-life balance. Aku kerja jam 9 atau jam 10, dan aku selesai jam 6, setengah 7, aku bisa aku bisa bekerja untuk hal-hal yang lain setelah itu gitu. Jadi mereka sangat menjaga profesionalism itu, dan di PBB professionalism is very important gitu. Aku rasa itu benefit yang membuat aku menjadi semakin baik gitu. Dan aku selalu mencari tempat kerja di mana aku nyaman dan aku bisa berkontribusi dan aku pengen maju terus gitu. Karena aku bekerja untuk sebuah a greater good. I work for a greater good. I want to achieve a higher purpose gitu. Kenapa aku pengen bekerja di PBB? Karena di PBB I deliver the good things. I deliver the technical cooperation to the member states in need gitu. Jadi prinsipnya juga sama, membantu dan giving the assistance, tapi dalam skala global. Dan aku rasa PBB adalah satu-satunya tempat untuk bisa melakukan itu gitu. Dan itu bukan profit organization, itu bukan private organization, this is a non-profit. So non-profit meaning that we don't take any benefit, but we deliver the benefits to the member states. Dan itu adalah yang aku rasa
the higher value of working at the United Nations gitu. Oke Kak, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Okay. Dari peserta kita, Irawanti Ayu. Halo Kak, do you have some tips or tricks to make resume and cover letter that will pass into the UN agencies? Oke. Untuk resume tadi aku udah bilang ya, jadi kalian harus building the expertise, kalian harus building the experience. Ketika kalian mulai dari mahasiswa sekarang, kalian harus mulai banyak menulis sebetulnya. Itu menulis tentang artikel yang kalian rasa itu penting gitu, terkait isu-isu spesifik, isu-isu khusus gitu. Banyak teman-teman mengira model United Nations is a good platform to actually learn about diplomacy or going to the United Nations. It is partly true, but there is a bigger truth actually behind. Jadi untuk masuk ke model United Nations is good enough for you to actually learn how to socialize and to do the network. But more importantly is that you develop expertise on like certain topics. Jadi yang paling penting untuk resume kalian adalah kalian harus punya banyak achievement di tulisan-tulisan terkait dengan isu-isu tersebut, atau kalian juga joining like a cause group gitu. Jadi kalian masuk ke jadi volunteer di volunteer di NGO, kalian jadi volunteer di misalnya organization office yang ada di Indonesia gitu, dan itu selalu mulai dari sana. Jadi untuk PBB itu sebetulnya mereka lebih melihat resume kita itu dari kegiatan apa sih yang kita lakukan secara profesional gitu. Karena the professional experience is the most important thing. Jadi ketika kalian sekarang mulai dari bangku sekolah, ketika mulai dari kuliah, gain as many internship as possible di Indonesia dulu. Setelah itu kalian bisa mulai daftar untuk masuk ke internship yang ada di headquarter gitu. Nah, untuk cover letter itu sebetulnya itu banyak contohnya sih yang ada di internet, dan mungkin nanti kalau misalnya ada sesi tambahan, mungkin kita bisa buat sesi baru lagi kayak how to write a good cover letter for the UN internship. Mungkin kita bisa nanti lebih dalam untuk membahas soal technical parts on how to apply for an internship. Because for me, I think untuk sesi ini kita introduction. Sesi ini kita hanya mulai perkenalan, what is it about, what's going on, and we can move forward afterwards. Gitu. Oke Kak, mungkin karena keterbatasan waktu dari Kak Dirga juga, ini kita langsung pertanyaan terakhir aja. Halo? Ya, aku masih ada waktu, aku masih ada waktu 25 menit, jadi mungkin kita bisa ngambil pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu pertanyaan dari peserta dengan nama Arvin Widiawan, Kak Dirga kira-kira UN cenderung lebih prefer untuk employee apakah aplikan dengan disabilities tapi fulfill a requirement, atau perfectly healthy applicant yang who does not fulfill all the requirements gitu Kak? Apakah disability juga ya diperhitungkan seperti itu? Yeah, it is a very good answer actually, and I think untuk pertanyaan seperti ini kasusnya itu nggak bisa dibilang does the UN prefer this, does the UN prefer that, because like keputusan itu tuh nanti bakal diambil ke masing-masing divisi, jadi jawabannya bisa berbeda-beda begitu. Jadi aku bisa bilang sih aku nggak tahu, karena ini bukan decision yang diambil secara umum oleh United Nations, tapi ini diambil khusus oleh seksi-seksi atau kantor-kantor, unit-unit kecil yang merekrut kandidat tersebut, dan itu juga tergantung dari nature pekerjaannya itu sendiri, apakah misalnya itu field work internship, atau misalnya itu back office internship, atau misalnya itu laboratorium internship, it all depends. So jadi untuk pertanyaan ini aku nggak bisa jawab. Thank you. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Atandi, terima kasih atas pemaparannya Kak Dirga. Saya ingin bertanya mengenai living cost dan accommodation selama internship, apakah ditanggung sendiri atau ditanggung, apakah internship fee-nya sudah mencakup seperti itu, atau dan juga bagaimana budaya dan lingkungan sekitar di Vienna itu sendiri, pengalaman Kak Dirga sebagai tenaga kerja asing di sana. Oke. It's a good question. Jadi untuk di Vienna, untuk internship itu ditanggung. Jadi ada 2 organisasi di Vienna yang
bisa memberikan stipend atau uang support untuk internship. Yang pertama itu IAEA. Jadi di IAEA itu untuk expat internship itu kita bisa dapat 1.000 euro. 1.000 euro dalam 1 bulan. Jadi 1.000 euro itu kurang lebih ekuivalen setara dengan mungkin 16 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan itu cukup untuk hidup di Vienna. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada organisasi lain yang namanya CTBTO yang tadi sudah aku sebut juga, Comprehensive Test Ban Treaty Organization, itu juga sama, dia memberikan internship senilai 1.000 euro. Jadi nilai internship stipends itu berbeda-beda dari masing-masing organisasi. FAO punya rate-nya sendiri, UNESCO punya rate-nya sendiri, UNICEF punya rate-nya sendiri, UNDP punya rate-nya sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin punya karir dan mulai magang di badan PBB tersebut, mungkin bisa ngecek ke website-nya langsung dan melihat apa sih sebenarnya benefit yang didapat dari internship tersebut, kayak gitu. Oke. Oh ya, untuk budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan, Vienna is a very safe city, it's very nice. Mungkin kalian nanti bisa cek di YouTube gitu, Vienna itu seperti apa sih kotanya gitu kan, dan itu sangat menyenangkan sih. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada waktu juga nanti kita bisa tunjukkan videonya mungkin di sini juga gitu. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Dirga. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Yunita. Selamat sore Kak Dirgantara, saya ingin bertanya, kalau boleh di-share, selama Kak Dirgantara bergabung pada UND Vienna, apakah perspektif baru yang Kak Dirga dapatkan yang dalam memandang berbagai global issue? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya Yunita, mengenai perspektif baru dalam berbagai global issue, aku menjadi sadar kalau kita itu nggak bisa menjadi seorang yang generalis gitu. Kita lebih baik tahu satu hal spesifik dibanding tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit. Dan itu adalah cara pandang global issue yang paling penting karena kita harus menjadi expert di bidang kita sendiri kan gitu. Jadi untuk misalnya di isu yang aku sekarang lagi bekerja itu, aku sekarang mendalami isu di bidang chemical cooperation dan aku sedang mendalami isu juga di bidang development economy gitu. Nah, jadi untuk memandang isu global itu kita perlu perspektif yang sebetulnya kita juga harus punya deep knowledge gitu. Jadi dan kita nggak memandang itu menjadi sebuah hal yang taken for granted gitu. Nah, selain itu, karena kita juga bekerja di United Nations dan kita dituntut untuk menjadi netral, kita selalu berusaha untuk memandang global issue itu dari 2 perspektif atau 3 perspektif yang berbeda ketika ada satu isu terkait misalnya US election, pemilu di Amerika Serikat, kita harus bisa menimbang-nimbang dari kedua pihak, kenapa A, kenapa B, kenapa C. Jadi impartiality, being neutral dan logical itu is very important gitu. Karena di United Nations itu kita dituntut untuk bisa logical gitu, untuk bisa thinking in logic gitu. Jadi istilahnya mungkin nggak baper ya gitu, karena everything needs to be think about gitu. Jadi always rethink, always think twice, always be critical. Itu jadi selain selain being neutral, selain kita juga harus non-diskriminatif, tapi kita juga di sisi lain should not take things for granted. Kita harus, be logical and critical gitu. Karena kita sebagai di pegawai negeri internasional itu harus bisa menunjukkan sebuah karakter yang memang bisa membangun gitu. Oke Kak, mungkin ini ada hubungannya sama pertanyaan dari Anonymous Attendee. Pertanyaannya adalah, apakah ada konsekuensi apabila pengurus PBB ataupun mungkin staf PBB terbukti menunjukkan dukungan pada pihak tertentu, seperti partai politik dan sebagainya? Ya, jadi di PBB itu, setiap kantor-kantor PBB itu punya lembaga etiknya sendiri ya. Jadi punya sekretaris etik. Jadi ketika ada bukti-bukti, ketika ada isu-isu terkait soal pelanggaran kode etik, nanti komisi kode etiknya bakal menilai urusan-urusan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga sama, nggak bisa dijawab secara general gitu. Tergantung isunya apa, tergantung partai politiknya apa, tergantung sejauh mana dia juga masuk sebagai partisan. Jadi semua itu tuh
it's a very case to case situation gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apakah konsekuensinya A, B, C, karena itu semuanya tergantung organisasi apa dia masuk, tergantung partai apa juga dia masuk, dan tergantung bagaimana hubungan dia atau posisi dia di lingkungan kerja gitu. Apakah dia junior staff ataukah dia senior staff, itu semuanya berpengaruh gitu. Oke Kak, kita sekarang pertanyaan tinggal 2. Mungkin pertama kita membahas dulu pertanyaan dari Kak Yasmin. Pertanyaan adalah, Kak Dirga, perkenalkan saya Yasmin dari UNPAD, izin bertanya, apakah United Nations memprioritaskan universitas-universitas tertentu saja untuk rekrutmennya, seperti contohnya? Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Ini untuk teman-teman semuanya dari UNPAD semua ya? Kebanyakan sih iya sih, partisipannya dari UNPAD. Partisipan dari UNPAD ya, oke. Jadi untuk pertanyaan ini menarik juga sih. Jadi ini juga apakah UN memprioritaskan universitas-universitas tertentu saja gitu. Untuk jawaban ini sih sebetulnya enggak ya. Jadi United Nations itu tidak memprioritaskan universitas-universitas tertentu karena United Nations itu adalah non-diskriminatif gitu. Jadi tadi seperti yang aku sebutkan, kita punya impartiality, jadi semua orang bisa daftar. Hanya kampus-kampus itu memang harus terdaftar di list di daftar yang ada di PBB gitu. Jadi enggak dan listnya itu nanti kalian bisa cek juga di website-website yang dimiliki PBB gitu. Kemudian setelah itu juga sebetulnya kalau misalnya kalian mau daftar di PBB yang ada di kantor-kantor headquarter, itu penting juga buat reach out atau buat menghubungi kedutaan besar Indonesia yang ada di lokasi tersebut untuk bisa mendapatkan endorsement gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa reach out, kirim email atau cari kontak dari profesor kalian, kira-kira ada nggak sih kenalan diplomat gitu yang bekerja di duty stations, nah itu juga bisa membantu untuk bisa daftar di PBB juga gitu sebagai recommendation gitu sebagai endorsement gitu. Jadi untuk pertanyaan ini sih sebenarnya apakah UN memprioritaskan universitas tertentu? Jawabannya tidak. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir Kak dari Kak Uluna Fada. Pertanyaannya adalah, hai Kak Dirga, saya tertarik dengan cerita kakak hingga bisa bekerja di PBB sekarang. Sebelumnya, apakah saat kuliah S1, kakak sudah kepikiran untuk bekerja di PBB? Lalu, bagaimana dengan cerita kakak saat mendaftar LPDP? Apa sih Kak most important things yang harus kita lakukan untuk daftar LPDP? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, sebetulnya sih aku pengen bekerja di PBB itu dari SMA ya, jadi bahkan sebelum masuk kuliah gitu. Jadi ya memang interest ini udah aku develop sejak dari aku masih di bangku sekolah gitu. Dan ketika aku di kuliah, waktu aku S1, aku udah banyak ikut konferensi-konferensi internasional gitu. Jadi ketika aku S1, aku meluangkan waktu nggak cuma organisasi di kampus, tapi aku juga socializing dengan profesor-profesor, dengan lecturers, dengan experts, dengan pembicara-pembicara nasional. Karena dengan exposure seperti itu, kita bisa moving forward lebih jauh lagi gitu. Untuk bisa berkontribusi di tatanan horizontal among the students is good, but I think there is also an important value to actually socialize or getting in touch with a professional while you're studying. And I think this is the thing that many of the students forget. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa terlalu sibuk dengan urusan-urusan kemahasiswaannya, tapi mereka tidak mempersiapkan requirement yang dibutuhkan sebetulnya untuk masuk ke dunia kerja. And this is more important gitu. Dan ini kalian harus siapkan mulai dari sekarang. Kalian harus mulai socializing, kalian harus mulai tukar kontak dengan pembicara-pembicara, dengan expert-expert seperti itu gitu. Nah, terus mengenai LPDP, aku dapat LPDP 5 tahun yang lalu, tahun 2015 ya. Sekarang LPDP udah tahun kelima di 2020, dan kayaknya sih LPDP sekarang juga semakin kompetitif. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa dapat LPDP? Yang pertama adalah be the best. Gitu. Kita harus bisa excel di akademik, kita juga harus bisa excel di social life, di lingkungan kampus organisasi, dan yang ketiga kita harus punya banyak prestasi yang menunjukkan bahwa
we are ready to contribute not just to Indonesia, but we are ready to also contribute globally gitu. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang adalah ketika kita mau masuk ke United Nations, the first question is that do you want to contribute to the global society? That's always the first question gitu. Ketika jawabannya adalah yes, I want to contribute not just to my country, but also to the other countries, then the first step is already done gitu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparan untuk jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan oleh peserta. Terima kasih banyak juga Kak Dirga, karena keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaannya sesi Q&A kita cukupkan untuk sekarang. Sebelum saya menutup sesi materi, izinkan saya berikan sedikit review dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Dirgantara. Sesi ini kita membahas tentang 2 poin yang penting adalah poin pertama mengenai gambaran kehidupan PBB di Vienna, di mana Vienna tersebut adalah termasuk dalam negara ataupun city dengan perwakilan PBB terbesar selain New York, Geneva, dan Nairobi, di mana Vienna memiliki kantor-kantor yang memiliki base UN yang cukup banyak. Internship di Vienna juga tidak hanya terbatas pada pekerjaan dengan latar belakang ilmu sosial atau diplomat, tapi juga banyak talent-talent dari background saintifik ataupun teknologi yang juga dibutuhkan. Poin kedua adalah mengenai tips mulai karir di UN. Terdapat 3 poin yang perlu diketahui. Pertama adalah kita harus mencari tahu terlebih dahulu field atau office di mana ingin kita daftar. Seperti contohnya, apakah kita ingin mendaftar pada National Office, di mana office UN ada di ibu kota seluruh dunia, ataupun di HQ atau Principal Office seperti Vienna, New York, ataupun Nairobi, ataupun ingin secara spesifik mendaftar pada Headquarter International Agency, seperti contohnya FAO di Roma atau UNESCO di Paris. Yang kedua adalah kita harus aktif mencari job requirements, apakah job requirements yang ingin kita tuju sesuai dengan interest kita masing-masing. Seperti contohnya, dalam UN, karena banyak sekali talents seperti project management, IT, ataupun economic management, ataupun bahkan interest atau bahasa yaitu interpreter atau translator, kita harus mengetahui apa sih interest kita dan ingin terjun di bidang apa secara spesifik. Dan yang ketiga adalah selalu aktif mengecek dan mengakses internship infos atau magang di website-website yang sudah dijelaskan oleh Kak Dirgantara Reksa, seperti contohnya website IAEA, FAO, UNESCO, di mana mereka juga memberikan informasi dengan qualifications dan experience apa yang harus kita punya, key results, dan eligibility. Nah, untuk terakhir kali, mungkin sebelum kita secara ofisial menutup sesi webinar kali ini, mungkin Kak Dirgantara Reksa bisa memberikan sedikit closing statement untuk para hadirin kita. Saya persilakan kepada Kak Reksa. Ya, teman-teman, terima kasih banyak telah datang dan hadir dan berdiskusi. Aku juga belajar banyak tentang seperti apa sekarang kondisi di kampus begitu. Jadi pernyataan penutupnya adalah sekarang Indonesia itu masih underrepresented di lembaga-lembaga internasional gitu. Jadi Indonesia dengan jumlah populasi yang 250 juta, tapi kontribusi kita untuk dunia itu masih sangat sedikit. Dan aku percaya di masa-masa yang mendatang kita harus mulai berkontribusi lagi lebih jauh, nggak cuma di dalam tatanan lokal, nasional, tapi juga global. Dan aku yakin teman-teman yang hadir pada hari ini punya kapasitas dan kemampuan untuk mencapai itu semua. Jadi jangan takut untuk bermimpi tinggi-tinggi, jangan takut juga untuk mencari isu yang penting buat diri kalian dan the greater good, sesuatu yang pengen kalian perjuangkan, karena itu pada akhirnya menjadi penting dan menjadi berkesan gitu. Jadi you're always welcome at the United Nations, and if you have anything, if you have any question, if you have any advice, feel free to ask me, and I'll be very happy to help you. And I wish you all the best. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Dirgantara Reksa. Dengan berakhirnya closing statement dari narasumber, berakhir pula secara resmi sesi materi untuk webinar hari ini. Terima kasih atas waktu dan pemaparan materi narasumber kita, Kak Dirgantara Reksa. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan moderator yang sudah diamanahi kepada saya. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Master of Ceremony, Kak Indah Aprilia. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Indriana selaku moderator dan juga untuk Kak Dirgantara Reksa selaku narasumber pada webinar sore hari ini. Melalui webinar tadi, kita telah belajar dari Kak Dirgantara Reksa bahwa penting untuk mengetahui skill dan interest yang teman-teman ingin tekuni. Misalnya jika teman-teman tertarik dalam bidang bahasa, budaya, antropologi, political, dan sebagainya, teman-teman sebaiknya menekuni bidang tersebut sehingga teman-teman dapat mencapai visi yang teman-teman punya. Selanjutnya adalah diharapkan untuk mempersiapkan diri sedini mungkin dengan menggali dan menekuni skill tersebut sehingga dapat mengembangkan expertise dan experience untuk menggapai karir yang ingin teman-teman tekuni. Dan diharapkan semoga selalu mencoba untuk menjadi be the best of you. Diharapkan ilmu dan materi yang telah disampaikan dapat memotivasi para hadirin untuk meniti karir di kancah internasional karena pengalaman kerja dan achievement yang tentunya dimiliki oleh Kak Dirgantara ini sangat insightful dan semoga banyak teman-teman peserta yang terinspirasi dari Kak Dirga dan selanjutnya mungkin bisa menjadi the next permanent mission UN atau mungkin berkarir di lembaga UN seperti FAO, WHO, ILO, dan sebagainya. Untuk agenda selanjutnya, kami akan menyerahkan sertifikat kepada Kak Dirgantara Reksa sebagai narasumber kita di webinar kali ini. Terima kasih atas kesediaan Kak Dirgantara dalam webinar ini. Sebagai bentuk apresiasi, saya mewakili International Office Unpad menyerahkan sertifikat narasumber kepada Kak Dirgantara. Semoga segala informasi dan pengetahuan yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Terima kasih Kak. kesempatannya. Baik, selanjutnya tidak lupa juga kami memberikan apresiasi kepada moderator kita, Indriana Rusmaji, yang sudah memandu sesi pematerian bersama narasumber. Berikut sertifikatnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, kemudian hadirin sekalian, dengan ditutupnya webinar ini dengan sesi pemberian sertifikat tadi, maka acara webinar How to Start Your Career at UN bagian 2 bersama dengan Kak Dirgantara Reksa selaku International Consultant at Department of Technical Corporation International Atomic Energy Agency adalah sebagai penutup webinar kali ini. Teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi link presensi sebagai tanda kehadiran serta data di e-sertifikat. Dan kami juga ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti Instagram kami di @internationalofficeunpad dan juga menghadiri talk show yang akan diadakan besok mengenai health tips for student exchange opportunity in pandemic bersama dengan Dr. Vito dan Dr. Roni Lesmana. Bagi para hadirin sekalian dapat mendaftar pada link bit.ly/unpadhealth. Baik, dengan ini kita telah sampai di penghujung acara webinar How to Get Start Your Career at UN. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media International Office Unpad di Instagram, Line, LinkedIn, YouTube, dan website untuk updates dan info menarik selanjutnya. Saya Indah Apriliani selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.